Itu. Waduh, ini kita sama-sama Kristen kok. Sama-sama Alkitab kok beda sekali ya Karena saya penafsirannya. menafsirkannya Bapak dari tidak teks, percaya Pak. Yesus anak Allah? Oh, Anda percaya Tritunggal ya? Saya enggak. Trinity. Saya bukan penganut Trinity. Saya percaya Yesus adalah Elohim, tetapi bukan dengan cara memahami konsep Trinity. Jadi kalau mereka tidak tiga pribadi, kita sama saja menuduh Allah itu bermain sandiwara. The Father adalah roh. Kalau The Father adalah roh, Holy Spirit adalah roh, lalu ada berapa macam roh? Bahwa Allah Bapa itu, dia yang merencanakan semua. Ya. Allah Anak yang melaksanakan semua rencana Allah Bapa itu bagi keselamatan ya. Sedangkan Allah Roh Kudus itu dia yang mengaplikasikan keselamatan kepada semua orang, yang menguduskan semua orang. Jadi kalau mereka tidak tiga pribadi, kita sama saja menuduh Allah itu bermain sandiwara. Jadi dia itu bukan Tuhan, turun ke dunia. Bapak harus membedakan kata Tuhan dengan kata Allah. Kata Tuhan itu dari kata kurios. Ya. Baik, Allah juga boleh. Kurios kan juga untuk kurios kalau untuk Yesus itu harus Tuhan, bukan Tuhan, Pak. Sorry, Pak. Jangan, ya. Pak. Kalau di dalam bahasa Inggris tidak dibedakan, Pak. Kalau dalam bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Belanda nggak dibedakan. Supaya jangan rancu. Video kali ini masih tentang Pendeta Paul Zhang tidak mengakui Trinitas. Konsep Trinitas atau Allah yang Esa mempunyai tiga pribadi malah dibungkam sendiri oleh pendeta kesayangannya Oten Indonesia, si Paul Zhang. Masa Anda tidak percaya kesaksian dari para rasul yang memanggil Yesus sebagai Theos? Dan yang mana ada rasul berkata Yesus adalah Theos, Pak? Rasul-rasul pun tidak berkata Yesus adalah Theos. Bahasa Yunaninya itu Theos banyak, Pak. Iya, di mana, Pak? Nggak ada, Pak. Saya ini seorang teolog, Pak. Saya sedang kuliah S3, Pak. Nggak ada, Pak. Saya belajar Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu bolak-balik. Saya baca ratusan kali, nggak ada, Pak. Saya baca bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Jerman. Saya baca bahasa aslinya, Pak. Bahasa Ibrani, Aram, dan Yunani. Memahami kata Tuhan dan Allah dalam Alkitab saja berbeda-beda antara pendeta satu dengan pendeta yang lain. Terus bagaimana dengan umatnya? Apakah Yesus itu Allah atau Tuhan? Tidak ada dalil yang benar-benar sesuai, tetapi semua cenderung dengan asumsi. Allah, Pak. Ayat 1 Yohanes 5 ayat 20 kan? Ya, Yesus kan dipanggil sebagai Theos ya. 1 Yohanes 5 ayat 20 ya. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan menganugerahkan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Terus lihat lanjut saja di dalam anaknya. Nyanya ini siapa, Pak? Anaknya itu anaknya Bapa ya. Nah, nyanya ini nya siapa nya? Sebentar, nih kelihatannya. Oke. Bapa dong. Nah, makanya jadi nya ini sebentar saya kasih merah ya. Saya kasih merah supaya kelihatan. Nya ini, tuh saya lingkarin, adalah yang benar, adalah yang benar ini, Pak. Yang benar itulah nya. Jadi Yesus adalah anaknya yang benar. Nah, yaitu Yesus Kristus. Nah, dia adalah Allah yang benar. Yaitu yang benar ini, Pak. Nah, kalau Bapak buka di Yohanes 6 ayat 40, mengenal engkau. Ada Yohanes 17, ayat 3 juga sama di Yohanes 17. Engkaulah Allah yang benar. Iya. Itu. Iya, jadi yang benar ini Allah yang benar ini bukan Yesus Kristus yang dimaksud dalam 1 Yohanes 5, tetapi adalah Bapa. Ya, itu kan penafsiran. Kalau Yohanes 20 bukan, Pak, ini kalimatnya memang begitu. Perhatikan, dalam mengartikan ayat-ayat yang sangat penting bisa berbeda-beda antara pendeta satu dengan pendeta yang lain. Sedangkan ayat ini menentukan siapakah sebenarnya Yesus itu. 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi, kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Perhatikan kalimat terakhir, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Itu bukan menunjuk pada frasa Yesus Kristus seperti diungkapkan oleh pendeta Herman dalam dialog itu. Tetapi menurut Paul Zhang itu menunjukkan kepada frasa yang benar yang terdapat di dalam kalimat sebelumnya.
Bentar ya, ini kita lihat ya. Ibrani 1 ayat 8 ya Pak. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Jadi kepada anak dia berkata, tahtamu ya Allah. Jadi dia Allah di sini Theos. Dia memanggil anaknya sebagai Theos. Allah Bapa memanggil Yesus anaknya sebagai Theos. Nah, di Ibrani 1 ayat 7 ini tentang malaikat yang berkata yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai, pelayan-pelayan menjadi nyala api. Tentang anak yang berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk selama-lamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Jadi ini bukan berarti bahwa Yesus adalah Theos, Pak, tapi dia lagi cerita tentang anak. Ya, dia lagi cerita tahtamu ya Allah. Iya. Iya, itu kan Yesus kan anak Allah, Pak. Bukan, Pak. Nanti Bapak di Waktu dalam malaikat Jibril berkata kepada Maria, Yesus anak Allah apa bukan, Pak? Waduh, ini kita sama-sama Kristen kok. Sama-sama Alkitab kok beda sekali ya, Pak. karena saya menafsirkannya Bapak dari percaya teks, Pak. Yesus anak Allah. Iya, nah, jadi Yesus adalah anak Allah. Makanya tadi saya katakan waktu dia memanggil Yesus sebagai Allah. Karena Yesus itu anak Allah. Anak Allah ya Allah dong, Pak. Saya pun anak Allah, Ya, Pak. manusia. Saya Ya? juga anak Allah, Anak, Pak. Bapak anak Allah tidak dalam substansi yang sama dengan Bapak. Sama dong, Pak. Bapak Nggak ada anak bedanya, Allah karena adopsi kerohanian. Bapak anak-anak Allah itu jamak, Pak. Bukan anak tunggal Allah. Yesus tuh anak tunggal Allah tuh di sepanjang Alkitab tuh disebut, Pak. Yesus tuh anak tunggal Allah. Itu secara substansi dia sama anak Allah secara kekal. Tapi kita ini anak-anak Allah yang diadopsi, yang diangkat karena iman. Beda loh, Pak. Ya. Pak, kita Nah, ini Yohanes anak Allah loh, Pak. 1 juga. Betul, anak-anak Allah, Pak. Bukan anak tunggal Allah, Pak. Beda dengan Yesus. Yesus anak tunggal Allah. Kita anak-anak Allah. Children of God, Pak. Son of God itu hanya Yesus, Pak. Tidak ada manusia dipanggil Son of God. Adam ini anak Allah bukan, Pak? Adam juga disebut anak Allah. Ya? Iya, kan tunggal juga, Tapi, Pak. oh, enggak ada. Adam tidak pernah disebut anak tunggal Allah. Hanya Yesus yang disebut anak tunggal Allah. Tidak ada yang lain. Bapak boleh buktikan di mana ada anak tunggal Allah selain Yesus. Anak-anak Allah itu adalah anak yang ciptaan daripada Allah. Nah, sampai di dalam perjanjian baru, anak-anak Allah adalah orang yang beriman kepada Yesus. Dia diadopsi menjadi anak-anak Allah gitu loh, Pak. Tapi tidak secara substansi, Pak, secara adopsi. Malaikat juga anak-anak Allah loh, Pak. Anak-anak Allah, tapi bukan anak tunggal Allah, Pak. Beda. Loh, kalau Yesus tidak sendiri ada ya disebut anak tunggal Allah di dalam kitab. Pak, Anak kalau tunggal Yesus, Allah, Pak. Kalau Yesus sendirian, maka disebut anak tunggal Allah. Tetapi kemudian setelah di era penciptakan, maka ada banyak sekali, Pak. Maka ada banyak anak-anak Allah sama, Pak. Tapi Yesus tidak sama dengan yang lain, karena Yesus itu adalah Kalau tadi Allah kan, yang ya, kekal, Pak. Kalau tadi kan alasan Bapak kan karena Yesus kan saya Allah kan yang diadopsi. kekal. Tapi kan malaikat-malaikat itu nggak diadopsi, Pak. Mereka juga disebut anak Allah. Ya kan? Iya, anak Allah yang diciptakan, Pak. Malaikat, Adam, dan manusia, anak-anak Allah yang diciptakan. Tapi Yesus tidak diciptakan, loh, Pak. Apa Bapak menganggap Yesus diciptakan? Malaikat itu tidak pernah diciptakan loh, Pak. Tadi kan ayatnya tadi kan dari bagaimana dari bisa teolog. ada? Malaikat itu tidak diciptakan, Pak. Tidak ada kata beresit atau kata poieo untuk malaikat. Karena malaikat itu tidak diciptakan, Pak. Ibrani 1 ayat 8. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Mengidentifikasikan Yesus sebagai anak Allah dalam Bible saja tidak selesai-selesai, apalagi mengidentifikasikan Yesus sebagai Allah Sang Pencipta. Pendeta Herman menjelaskan bahwa anak Allah yang disematkan Yesus berbeda dengan anak-anak Allah yang disematkan kepada manusia, dengan alasan Yesus tidak diciptakan. Kemudian pernyataan ini dibantah oleh Paul Zhang yang mengatakan bahwa malaikat tidak diciptakan juga disebut dengan anak Allah. Tuhan itu dari kata kurios. Kalau Bapak baca Alkitab LAI, semua kata Tuhan berasal dari kata kurios. Supaya jangan nanti salah kaprah. Nah, sekarang saya tanya. YHWH, Pak, di dalam Septuaginta itu diterjemahkan dengan istilah apa, Pak? Kurios, Pak. Iya. Yahweh. Ya, kurios. Itu Yahweh, kurios. Iya, itu kaisar juga. pun disebut kurios, Pak. Sama, Kaisar. Tuhan dengan Allah itu sama.
kaisar dan imam besar pun disebut kurios, Pak. Betul, Pak. Itu kan konteks. Bapak kalau menafsirkan itu harus lihat konteks dong, Pak. Bukan, Pak. Iya, nggak Saya bisa selalu hermeneutik kontekstual, Pak. tanpa konteks, itu bukan hermeneutik. Saya selalu kontekstual, Pak. Tetapi justru Iya. kita nggak boleh potong begitu. Makanya tadi saya katakan, ada banyak kurios di muka bumi ini. Tetapi Yesus berkata dalam Yohanes 13 ayat 13, Aku adalah Ho, tidak Polos, Ho kurios. Artinya sang kurios. Ketika orang Israel memanggil YHWH itu Betul. Adonai atau kurios, ada banyak sekali kurios, tetapi sang kurios yang dimaksud adalah YHWH itu sendiri. Jadi begitu, Pak. Bapa, Anak, dan Roh Kudus bukanlah oknum. Jadi menurut Paul Zhang tidak percaya bahwa Allah mempunyai 3 oknum. Hanya saya menolak ketika Betul. berkata bahwa Bapa bukan Roh Kudus. Saya menolak, Pak, karena hanya ada satu roh, Pak. Dan Yesus Memang pun ada ketika satu tidak roh. di dunia ini, ketika Yesus sudah naik ke surga, Paulus berkata, Roh Yesus berkata kepadaku. Roh Yesus mencegah kami. Ya kan? Roh Yesus. Iya, mengapa ada oknum yang disebut Bapa, ada oknum yang disebut Parakletos, ada oknum yang disebut Yesus yang juga adalah anak Allah. Itu berarti ada 3 pribadi yang berbeda. Bukan, Pak. Itu adalah sebuah zaman. Nanti itu panjang sekali ceritanya. Intinya begini. Di zaman Bapa, roh itu tidak berdiam di antara manusia. Karena di dalam Yohanes 17, Bapa di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapa. Tapi tidak pernah sekalipun disebut Bapa di dalam murid-murid Yesus. Yesus tinggal di dalam murid-muridnya. Dan murid-muridnya di dalam Yesus. Tetapi Bapa tidak di dalam murid-murid Yesus. Dan murid-murid Yesus di dalam Bapa. Karena tidak ada yang sanggup menampung Bapa. Maka itu harus diutus yang namanya Roh Kudus, Parakletos. Karena Roh Kudus ini yang bisa berdiam di antara kita, yang di antara saya. Karena kita bisa menampung sebagian dari Roh Allah itu, itulah Roh Kudus. Tapi bukan berarti oknum yang berbeda. Ya Roh Kudus itu, dan Roh Kudus itulah Yesus. Roh Kristus itu secara teologis adalah Roh Kudus yang diutus oleh Kristus, Pak. Ya, Yesus mengatakan, Aku akan mengirim Roh Kudus. Dia tidak mengatakan aku akan mengirim diriku sendiri dalam rupa Roh Kudus, tidak. Aku akan mengirim Roh Kudus dan dia tinggal akan di dalam dirimu selama-lamanya. Mengapa Itu Yesus tidak beda, berkata, Pak. mengapa Yesus tidak mengirim dirinya sendiri? Karena Yesus sudah di dalam tubuh Kristus. Waktu dia bicara seperti itu Yohanes 17, Yesus belum disalib, Pak. Dia masih dalam tubuh 3 dimensi. Tetapi ketika Yesus sudah naik ke surga, maka Yesus bukan tubuh 3 dimensi. Roh Kudus itulah Yesus. Nanti saya tunjukkan beberapa ayatnya lagi di waktu yang mendatang tentang Trinitas, bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus itu bukanlah oknum, bukanlah ausia, tetapi Bapa, Anak, dan Roh adalah sebuah era. Iya, nanti saya akan ikut karena saya juga akan membuktikan bahwa Roh Kudus itu juga adalah pribadi. Nah, kita akan berdiskusi di situ, Pak. Dan saya juga kan terlalu lama kalau mengambil datanya, Pak. Ya kan saya memang pendebat juga, tapi kelas saya cuma kelas di Facebook, Pak. Saya nggak kelas di kelas di Facebook. Tapi saya memang pendebat di situ ya. Jadi ya boleh. Terima kasih ini. Saya Luar tidak biasa, Pak akan Herman. memaksa ya.